Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in ja'ala, jika menjadikan sapa Allahu Allah, alaikum, atas kalian, al-laila, pada waktu malam, Allah jadikan sarmadan, terus menerus. Maksudnya keadaan bumi itu malam terus, tidak ada siang. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Man, siapakah, ilahun, Tuhan, ghairullah, selain Allah, ya'tikum, yang mendatangkan siapa Tuhan pada kalian, bidiyain, dengan cahaya, dengan terang. Katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan malam terus menerus untuk kalian, tiap hari malam terus sampai hari kiamat, tidak ada siang. Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya untuk kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan cahaya terang, dan kalian bisa beraktivitas ketika di terang hari itu. Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Jawabannya, tidak ada. Hanya Allah yang bisa mendatangkan. Afala tasma'una, adakah maka tidak mendengarkan kalian? Apakah kalian tidak mendengarkan? Tidak mendengarkan peringatannya Allah? Maksudnya, ya dengarkanlah. Karena jelas tidak ada yang bisa untuk memberikan cahaya kecuali Allah. Ini pertanyaan yang untuk memberikan peringatan. Bagaimana pendapat kalian? Maksudnya, ini mengandung peringatan. Ingat, jika Allah menjadikan malam terus pada kalian sampai hari kiamat, gak ada Tuhan selain Allah yang bisa memberikan cahaya. Dengarkan itu. Kul, katakan Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in ja'ala, jika menjadikan sapa Allahu Allah, alaikum, atas kalian, menjadikan an-nahara, pada siang, sarmadan, dengan terus menerus, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan siang itu terus menerus untuk kalian sampai hari kiamat? Man, siapakah ilahun, Tuhan, ya'tikum, yang mendatangkan siapa Tuhan pada kalian, billaili, dengan waktu malam, taskununa, yang bertempat kalian, fihi, di dalam malam, yang bisa kalian gunakan untuk istirahat. Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan waktu malam yang bisa kalian gunakan untuk waktu istirahat? Siapa? Jawabannya nggak ada.
Hanya Allah yang bisa mendatangkan waktu malam. Afala tubsiruna, adakah maka tidak melihat kalian, tidak melihat peringatannya Allah? Maksudnya lihatlah, fahamilah, percayalah pada Allah bahwa yang bisa mendatangkan waktu malam itu hanyalah Allah. Dua ayat ini menunjukkan bahwa pergantian malam dan siang itu adalah Allah yang membuat, saudara. Adanya malam, adanya siang, itu memang Allah mengendaki seperti itu. Malam hari untuk istirahat, siang hari untuk bekerja. Wa min rahmatihi, dan termasuk dari rahmatnya Allah, ja'ala, menjadikan siapa Allah, lakum, untuk kalian, al-laila, pada waktu malam, wan nahara, dan waktu siang, litaskunu, supaya bertempat kalian, fihi, di malam hari, istirahat di malam hari, walitabtagu, dan supaya mencari kalian, min fadlihi, dari keutamaannya Allah, yaitu di siang hari, wala'allakum, dan agar kalian ikutashkuruna, bersyukur kalian. Termasuk dari rahmatnya Allah, Allah menjadikan malam dan siang itu untuk kalian. Malam bisa kalian gunakan untuk istirahat, siang bisa kalian gunakan untuk mencari kefadolannya Allah, mencari rezeki. Tujuannya agar kalian bersyukur. Ini yang dituntut oleh Allah, kita bersyukur. Adanya malam, adanya siang, kita supaya bersyukur. Kita manfaatkan malam untuk istirahat. Sepertiga malam akhir kita bangun untuk sholat malam. Siang kita gunakan untuk mencari ma'isyah, diniati untuk mencari surga. Wa yauma yunadihim, wadhkur yauma yunadihim, dan ceritakan Muhammad pada harinya memanggil siapa Allah, him, pada mereka, orang-orang kafir. Prakteknya fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, aina surokaiya, di manakah persamaan-persamaanku, sekutu-sekutuku, yaitu alladzina, orang-orang, kuntum, yang telah ada kalian, ikutaz umuna, menyangka kalian, menyangka bahwa itu adalah Tuhan bisa menolong kepada kalian. Ceritakan Muhammad, pada harinya Allah memanggil orang-orang kafir. Allah berfirman, mana sekutu-sekutuku, yaitu orang-orang yang kalian anggap sebagai Tuhan yang bisa menolong pada kalian. Mana sekarang? Ternyata mereka pun nggak bisa mendatangkan Tuhan itu. Seperti di dalam ayat 62. Wa naza'na, dan mencabut kami Allah, maksudnya mengeluarkan atau mendatangkan, min kulli umatin, dari tiap-tiap umat, mengeluarkan atau mendatangkan syahidan, pada saksi, yaitu nabi. Fakulna, maka berfirman kami Allah, hatu, tunjukkanlah, datangkanlah, burhanakum, pada dalil-dalil kalian, dalil yang memperbolehkan menyembah pada berhala. Fa'alimu, maka mengetahui mereka, orang-orang kafir, annal haqqo, sesungguhnya hak, sesungguhnya yang benar, ikulillahi, bagi Allah. Wadolla, dan sesat, anhum, dari mereka, maksudnya hilang, anhum, dari mereka, apa apa-apa, kanu, yang telah ada mereka,
iku yaftaruna berbuat-buat dusta mereka. Dan kami Allah mengeluarkan atau mendatangkan saksi pada tiap-tiap umat. Setiap umat itu ada saksinya, yaitu nabi mereka. Lalu kami Allah berfirman, coba sekarang datangkan dalil yang menunjukkan bolehnya kalian menyembah pada berhala. Dan berhala bisa menolong pada kalian. Mana buktinya? Mana dalilnya? Ternyata mereka tidak bisa mendatangkan. Dan Nabi pun juga menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu tidak berdasarkan dalil. Akhirnya fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka sadar, mereka tahu dengan tidak punya dalil, tidak punya hujjah, mereka sadar, oh ternyata kebenaran itu miliknya Allah. Dan berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka puja-puja di dunia, hilang semuanya. Maksudnya tidak bisa menolong pada mereka. Ayat 71 sampai 75 ini, saudara, mengajarkan pada kita bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah. Allah lah yang menciptakan waktu malam, siang. Allah lah yang berhak untuk disembah dan tidak boleh untuk melakukan kemusyrikan. Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun. Qarun ini termasuk ahli kitab Taurat. Namanya Qarun bin Yashar bin Qahis. Iku kana ada siapa Qarun, iku min qaumi Musa, termasuk kaumnya Nabi Musa. Kalau silsilahnya sama-sama cucunya Qahis. Nabi Musa itu bin Imran bin Qahis. Qarun juga sama. Qarun bin Yashar bin Qahis. Jadi Qarun dan Nabi Musa ini sama-sama cucunya Qahis. Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabago, maka durhaka siapa Qarun alaihim, atas mereka. Qarun durhaka atau melakukan kezaliman, yaitu menuduh Nabi Musa berbuat zina dengan seorang pelacur. Dan Qarun tidak mau menetapi hak hartanya, tidak mau zakat, dan suka memamerkan tentang hartanya kepada orang-orang Bani Israel. Wa atainahu, dan memberi kami Allah hu pada Qarun, minal kunuzi, dari gedung kekayaan, yaitu ma apa-apa, inna mafatihahu, sesungguhnya kuncinya gedung, iku latanu, niscaya memberatkan, latanu'u, niscaya memberatkan apa kunci, bil usbati, pada golongan, yaitu 12 orang kurang lebih, ulil kuwati, yang mempunyai kekuatan. Jadi, dan kami Allah memberikan pada Qarun gedung kekayaan. Qarun itu orang yang kaya raya, yaitu kuncinya gedung kekayaannya saja itu diangkat oleh golongan yang jumlahnya 12. Ada yang menjelaskan 40 orang
yang sangat kuat semua, punya kekuatan semua, itu masih keberatan. 12 orang yang kuat atau 40 orang yang kuat masih mengangkat kuncinya kekayaannya atau gedung kekayaannya Qarun, itu nggak kuat. Menunjukkan bahwa saking kayanya Qarun. Ketika itu qala berkata lahu pada Qarun, sapa qaumuhu kaumnya Qarun, orang-orang Bani Israel, maksudnya orang-orang yang beriman. La tafrah, jangan bergembira yang melewati batas kamu Qarun. Jangan bungah-bungah lacut. Maksudnya jangan sombong kamu. Ketika itu orang-orang Bani Israel yang iman berkata kepada Qarun, kamu jangan sombong wahai Qarun. Kamu jangan bungah-bungah lacut hai Qarun. Innallaha, sesungguhnya Allah ikul la yuhibbu, tidak senang siapa Allah al-farihina, pada orang-orang yang berbangga diri, orang-orang yang bungah-bungah lacut. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang-orang yang bungah lacut atau orang-orang yang berbangga diri atau menyombongkan kekayaannya. Jadi ini merupakan wataknya Qarun. Dalam ayat ini dijelaskan Qarun itu orang yang kaya raya, dan Qarun itu orang yang sombong dengan kekayaannya. Wabtaghi, dan mencarilah kamu Qarun, fima, di dalam apa-apa, ataka, yang memberikan kepadamu sapa Allahu Allah, ad-daro, pada rumah, al-akhirata, akhirat, rumah akhirat. Dan mencarilah kamu Qarun apa-apa yang Allah berikan padamu, yaitu rumah akhirat. Artinya kekayaanmu itu gunakanlah untuk mencari surga, mencari akhirat. Jangan sombong. Manfaatkan kekayaanmu untuk mencari surga, mumpung kaya. Jadilah orang kaya yang faham. Manfaatkan kekayaanmu untuk mencari surga. Walatansa, dan jangan lupa kamu Qarun, nasibaka, pada bagianmu, minat dunia, dari dunia. Dan kamu jangan lupa sebagian hartamu itu untuk kamu infakkan. Kalau diberi kekayaan dunia, jangan lupa untuk datangkan haknya harta, yaitu di zakati. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu Qarun, kama ahsana, sebagaimana telah berbuat baik sapa Allahu Allah ilaika, kepadamu Qarun. Dan berbuat baiklah kamu karena Allah telah berbuat baik padamu, yaitu Allah memberikan kekayaan pada kamu. Tanpa Allah memberi, kamu gak akan bisa menjadi orang kaya. Maka berbuatlah ihsan, banyak sedekah, banyak untuk infak, dan banyak syukurnya. Itu tanda bahwa kamu berbuat ihsan, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghi, dan jangan mencari kamu, maksudnya jangan melakukan kamu al-fasada, pada kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Dan kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jangan berbuat maksiat, karena sesungguhnya maksiat itu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al-mufsidina, pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang berbuat kerusakan. Bukti Allah nggak senang pada orang yang berbuat kerusakan, Allah menyiksa mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, yaitu orang-orang yang melakukan kemaksiatan.
Qala berkata siapa Qarun, innama utituhu, sesungguhnya diberi aku pada kekayaan, iku ala ilmin, atas ilmu, indi di sisiku Qarun. Qarun adalah orang yang kaya raya. Dia berkata, sesungguhnya saya diberi kekayaan ini sebab kepandaian saya, sebab kepintaran saya. Jadi semata-mata karena kekayaan ini adalah disebabkan kepandaian atau kepintarannya Qarun. Dia mengatakan, merasa bahwa harta yang dia berikan itu adalah sebab ilmu yang dia kuasai, bukan dari Allah. Innama a'tani hadal mal bi'ilmihi bi'anni astahiquhu. Dia merasa bahwa saya yang paling berhak untuk mendapatkan kekayaan, sebab saya adalah orang yang pandai. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kesombongannya Qarun. Dia merasa bahwa harta yang diberikan itu bukan dari Allah, tapi karena kekayaan, karena ilmunya Qarun sendiri, karena kepandaiannya Qarun. Awalam ya'lam, adakah belum mengetahui siapa Qarun? Annallaha, sesungguhnya Allah, iku qad ahlaka, sungguh telah merusak siapa Allah, min qablihi, dari sebelumnya Qarun, yaitu minal kuruni, dari desa, man, rupane man orang, huwa dia man, iku asyadu lebih sangat, minhu daripada Qarun, apane kekuatan-kekuatannya, wa aksaru, dan lebih banyak, apane jam'an, perkumpulannya. Apakah Qarun belum tahu sesungguhnya Allah telah merusak orang dari sebuah desa sebelum Qarun, yang mana orang itu lebih kuat dan lebih banyak hartanya, lebih hebat daripada Qarun. Tapi meskipun lebih kuat, lebih hebat, kenyataannya bisa dirusak oleh Allah. Nah, ini singgungan dari Allah kepada Qarun. Lah ya, kok Qarun merasa hebat sendiri, kekayaan disebabkan kepandaiannya? Apakah dia belum tahu? Dulu sebelum dia, ada orang yang lebih hebat, lebih kaya, bisa oleh Allah dirusak. Wala yus'alu, dan tidak akan ditanya, an dunubihim, dari beberapa dosa mereka, sopo al-mujrimuna, orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa tidak akan ditanya tentang dosanya. Maksudnya orang kafir dulu, ketika akan disiksa oleh Allah di dunia maupun di akhirat, itu tidak ditanya, sebab sudah jelas mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Tidak perlu ditanya lagi. Jadi ketika Allah menghendaki untuk menyiksa orang-orang zaman dulu, baik di dunia maupun di akhirat, Allah tidak perlu untuk bertanya, karena mereka
sudah jelas orang-orang yang berbuat dosa. Fakhoroja, maka keluar siapa Korun, ala qaumihi, atas kaumnya Korun, fi zinatihi, di dalam perhiasannya Korun. Maksudnya sambil memamerkan perhiasannya. Jadi pada waktu itu ada perayaan atau pesta. Korun dia datang dengan memakai baju sutra, dihiasi dengan emas. Bayangkan saudara, bajunya sutra, hiasannya emas. Dan naik keledai atau begol bersama 70.000 kaumnya. Jadi kelihatan wah sendiri. Dia menampakkan perhiasannya. Qala, berkata sopo aladina, orang-orang yuriduna, yang menghendaki mereka al-hayata dunya, pada kehidupan dunia. Mereka berkata, ya laita, wahai berharap aku, ya laitalana, wahai berharap aku, mislama, seperti apa-apa, utia, yang diberi sopo korunu, korun, innahu, sesungguhnya Korun, ikuladu haddin, niscaya orang yang mempunyai bagian zimin, yang besar. Maksudnya mempunyai kekayaan di dunia yang berlimpah ruah. Lalu Korun keluar di dalam sebuah pesta atau perayaan dengan memamerkan perhiasannya. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, orang-orang yang orientasinya itu keduniaan, mereka bilang, wah, 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 kami sangat berharap mendapatkan seperti yang diberikan pada Korun. Kami sangat berharap mempunyai sesuatu yang diberikan kepada Korun, yaitu kekayaan. Alangkah senangnya kalau saya punya sesuatu yang diberikan kepada Korun. Sungguh Korun itu orang yang mempunyai bagian yang besar, punya kekayaan yang sangat berlimpah ruah. Ini orang-orang yang orientasinya adalah keduniaan. Dia iri dengan keduniaan itu. Jadi yang dipikir adalah urusan keduniaan. Alangkah senangnya kalau saya jadi Korun. Kaya, apa-apa ada. Ini. Waqala, dan berkata sopo aladina, orang-orang utu, yang diberi mereka al-ilma, pada ilmu. Wailakum, rusak kalian. Ketahuilah sawabullah, menyapa orang-orang yang orientasinya urusan dunia. Wah, rusak kalian. Kasihan kalian. Jangan terlalu mikir seperti itu. Itu hanyalah mataun kolil, mataun gurur. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu. Itu urusan dunia. Ketahuilah, pahala Allah, maksudnya urusan akhirat, itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan mau beramal solih. Dan pahalanya Allah itu hanya ditemukan oleh orang-orang yang sabar. Maksudnya as-sabiruna ala ta'atillah. Sabar untuk menetapi taat pada Allah. Wa anil maksiyah, dan jauh dari kemaksiatan, tidak mudah terpengaruh dengan urusan dunia. Itulah pahalanya Allah.
yaitu surga. Sebagaimana di dalam hadis sahih dijelaskan, yaitu hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, a'dattu li ibadi as-solihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku sediakan untuk hambaku orang-orang yang solih, orang-orang yang sabar, surga yang mana belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada telinga mendengar, bahkan kerentek hatinya manusia pun belum pernah ada. Ini menunjukkan bahwa sangat istimewanya sawabullah, pahalanya Allah, yaitu surga. Jadi nggak ada apa-apanya. Kekayaan yang ada pada Qarun itu nggak ada apa-apanya. Jauh lebih baik pahalanya Allah, yaitu surga. Dan ternyata pahala Allah surga itu didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3. Sabar menetapi taat Allah, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika tertimpa musibah. Fakhosafna, maka membenamkan kami Allah bihi pada Qarun, wabidarihi, dan rumahnya Qarun, maksudnya kekayaannya Qarun. Aku benamkan al-ardo pada bumi. Ibnu Abbas mengatakan khusifa bihim ilal ardi as-sabi'ah, dibenamkan sampai di bumi Sab-7. Jadi ambles sampai bumi Sab-7. Famakana, maka tidak ada lahu bagi Qarun sopo min fi'atin, golongan, yang surunahu, yang menolong mereka golongan, hu pada Qarun, min dunillahi, dari selain Allah. Wa makana, dan tidak ada siapa Qarun iku minal muntasirina, tergolong orang-orang yang mendapat pertolongan. Lalu kami Allah membenamkan rumah dan kekayaannya Qarun beserta Qarun sampai di bumi Sab-7. Jadi dibeleskan sampai bumi Sab-7. Di dalam riwayat dijelaskan Qarun dibenamkan bersama hartanya itu karena kesombongannya, karena pamer, dan karena menuduh zina terhadap Nabi Musa. Nabi Musa dituduh zina, berbuat zina dengan seorang pelacur. Dan juga karena dia tidak mau menyetorkan zakat. Tidak ada golongan yang bisa menolong pada Qarun, dan tidak ada, saya ulangi, tidak ada golongan yang bisa menolong pada Qarun selain Allah. Dan Qarun bukan termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan. Maksudnya tidak mampu menolong, tidak mampu menyelamatkan diri dari siksanya Allah di dunia, apalagi di akhirat. Maka saudara, sekarang ketika orang mendapatkan harta dari tanah, itu disebut dengan harta karun. Ya, karena semua hartanya Qarun itu dibenamkan oleh Allah di dalam bumi sampai Sab-7. Setelah Qarun rusak,
wa asbaha dan jadi sapa alladzina orang-orang tamannau yang berharap mereka makanahu pada posisinya Qarun bil amsi kemarin. Yaquluna sama berkata mereka, wa ka'annallah kerusakan sesungguhnya Allah. Ya beksutu yang membentangkan siapa Allah arizqa pada rezeki. Liman pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Bayane min ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Wa yaqdiru dan mengira-ngira siapa Allah atau mengqadar siapa Allah. Wa ka'anna itu maksudnya adalah wailaka i'lam annallaha celaka engkau ketahuilah sesungguhnya Allah membentangkan rizki kepada orang yang dikehendaki, yaitu dari hamba-hambanya Allah. Dan Allah juga mengqadar, mengira-ngira rezeki itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa harta itu bukanlah suatu tanda. Harta yang diberikan pada seorang hamba itu bukanlah suatu tanda bahwa Allah itu ridho kepada pemilik harta tersebut. Jangan merasa orang diberi harta berarti Allah ridho padanya. Belum tentu. Sebab fa innallaha yu'ti wa yamna'u. Allah itu zat yang bisa memberi dan bisa mencegah. Sebagaimana dalam hadis marfu' Ani bin Mas'udin, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama arzaqakum wa innallaha yu'til mal mayuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa mayuhibbu. Sesungguhnya Allah membagi akhlak-akhlak kalian itu sebagaimana Allah membagi rezeki pada kalian. Allah memberikan harta itu kepada orang yang disenangi maupun orang yang tidak disenangi. Berbeda dengan urusan keimanan. Hanya orang yang dicintai oleh Allah yang diberi. Jadi jangan merasa bahwa orang mendapatkan kekayaan itu berarti oleh Allah diridhoi. Belum tentu. Yang diridhoi Allah itu adalah orang yang diberi keimanan. Buktinya Qarun. Qarun diberi harta. Ternyata Qarun bukanlah orang yang diridhoi oleh Allah. Kenyataannya Qarun disiksa. Jadi setelah Qarun rusak, orang-orang yang kemarin menginginkan seperti Qarun, pengen kaya seperti Qarun, mereka berkata, wah rusak, celaka kamu. Ketahuilah ternyata Allah itu memberikan rizki pada orang yang dikehendaki dari hambanya. Dan Allah juga mengqadar. Berarti orang diberi rezeki, orang diberi kekayaan itu belum tentu diridhoi oleh Allah. Laula amanna, andekan tidak bahwa memberi anugerah sapa Allahu Allah alaina atas kami, la khosafa, maka niscaya membenamkan siapa Allah bina pada kami. Ini masih ucapannya orang-orang yang kemarin berharap punya kekayaan seperti Qarun. Wah. Alhamdulillah, Allah paring anugerah pada kami.
andaikan Allah tidak memberi anugerah pada kami, wah pasti kami pun juga ikut dibenamkan di bumi seperti Qarun. Untung Allah memberi anugerah pada kami. Waika annahu, maksudnya wailaka i'lam annahu, celaka engkau, bahwasanya la yuflihu, tidak beruntung sopo al-kafiruna, orang-orang kafir. Rusak kamu. Ketahuilah, orang-orang kafir tidak pernah beruntung. Orang-orang kafir pasti celaka. Dikisahkan di dalam tafsir Khazin, qala Ibnu Abbas, falamma nazalatiz zakatu ala Musa atahu Qarun fassalahahu ala kulli alfi dinarin anha dinarun wa ala kulli alfi dirhamin anha dirhamun wa kulli alfi syatin anha syatun wa kadzalika sairul asya. Summa raja'a ila baitihi fahasabahu fawajadahu syai'an kasiron falam tasmah nafsuhu bidalik. Ketika turun kewajiban zakat kepada Nabi Musa, Qarun awalnya akan menyetorkan zakat. Setiap 1000 dinar disetorkan 1 dinar. Setiap 1000 dirham disetorkan 1 dirham. Setiap 1000 kambing disetorkan 1 ekor kambing. Begitu berlaku untuk seluruh hartanya. Lalu Qarun pulang ke rumah, menghitung semua hartanya, ternyata yang akan disetorkan atau dizakatkan sangat banyak sekali. Sehingga Qarun tidak rela, tidak mau mengeluarkan zakat. Fajama'a bani Israila wa qala lahum inna Musa qad amarakum bikulli syai' fa ata'tumuhu wa huwa yuridu ay ya'khudha amwalakum. Kemudian Qarun mengumpulkan orang-orang Bani Israel. Mereka dibilangin oleh Qarun, sesungguhnya Musa perintah pada kalian segala macam, kalian mau taat. Nah, ternyata Musa menginginkan untuk merampas harta kalian melalui zakat. Faqalu anta kabiruna famurna bima syi'ta. Orang-orang Bani Israel berkata, engkau Qarun itu pembesar kami, perintahlah kami sesuai dengan yang engkau kehendaki. Qala amurukum antaji'u fulanatal bagi wa taj'alu alaikum laha ju'lan ala antaqdhifa Musa binafsiha. Fa idza fa'alat dzalika kharaja alaihi Bani Israil farafaduhu. Qarun berkata, aku perintah kalian datangkan pelacur untuk membuat fitnah. Nanti pelacur itu dikasih upah. Syaratnya dia ngaku dizinai oleh Musa. Ketika pelacur itu mau mengerjakan, maka orang-orang Bani Israel akan keluar pada Musa dan menentang kepada Musa. Fada'auha faja'ala laha Qarun alfa dinar wa alfa dirhamin. Lalu oleh Qarun, pelacur itu diberi upah 1000 dinar dan 1000 dirham. Wakila tustan min dahabin. Ada yang mengatakan diberi wadah dari emas. Wakila qala laha Qarun unziluki wa ukhlituki binisa'i ala antaqdifi Musa binafsika gudan idha hadara Banu Israel. Ada yang mengatakan pelacur itu akan dijadikan istrinya, akan ditempatkan, digabungkan dengan istri-istrinya Qarun, asal dia mau memfitnah Nabi Musa untuk berbuat zina pada dirinya. Falamma kana minal ghadi jama'a Qarun Bani Israil. Besok harinya, betul, orang-orang Bani Israel
dikumpulkan oleh Qarun. Suma'ata Musa. Lalu Qarun mendatangi kepada Nabi Musa. Faqala inna bani Israil yantadiruna khurujaka litakmuruhum watanhahum. Qarun berkata, sesungguhnya orang Bani Israel menunggu keluarnya kamu, wahai Musa, ingin mendengarkan nasihatmu. Fakharaja ilaihi Musa wa hum fi marajin minal ardi. Faqama fihim faqala ya Bani Israel man saraka qata'na yadah wa man iftara jalatnahu samanina wa man zana wa laysat lahu imra'atun jalatnahu mi'ata jaldah wa man zana wa lahu imra'atun rajamnahu ila ayyamut. Lalu Nabi Musa keluar di tanah lapang menasihati orang-orang Bani Israel. Barang siapa yang mencuri, aku potong tangannya. Dan barang siapa yang menuduh berbuat zina, aku jilid 80 kali. Dan barang siapa yang berbuat zina, ghairu muhson, belum pernah menikah, maka aku jilid 100 kali. Dan barang siapa yang berbuat zina sudah nikah atau muhson, maka aku ranjam sampai mati. Faqala Qarun wa in kunta anta. Qarun berkata, apakah itu juga berlaku kepadamu wahai Musa? Jika yang melanggar kamu bagaimana? Qala wa in kuntu ana. Nabi Musa menjawab, iya, meskipun saya pun juga kena hukum yang sama. Qala fa inna bani Israil yas'umuna annaka fajarta bi fulanil bagi. Qarun berkata, orang-orang Bani Israel menuduh kamu berbuat zina dengan pelacur ini. Qala ud'uha falamma ja'at qala laha Musa billadzi falaqa al-bahra li Bani Israel wa anzala Taurah ila sodaqati. Nabi Musa berkata, oke, panggil dia. Lalu datanglah pelacur itu. Oleh Nabi Musa ditanya, demi zat yang memecahkan lautan untuk Bani Israel dan menurunkan kitab Taurat, aku minta kamu untuk jujur. Fatadarokaha Allahu bitaufiq faqalat fi nafsiha ahdusu taubatan afdola min an udiya Rasulullah. Lalu di dalam hatinya pelacur itu, dia berkata, lebih baik saya bertobat saja daripada menyakiti utusan Allah. Faqalat la wallah walakin Qarun ja'alali ju'lan ala an aqdifaka binafsi fakharra Musa sajidan yabki. Kemudian pelacur itu mengatakan, itu tidak benar, itu fitnah. Saya diperintahkan oleh Qarun untuk menuduh atau membuat fitnah kamu Musa menzinai pada saya dengan diberi upah sekian-sekian. Langsung Nabi Musa sujud sambil menangis. Wa yaqul Allahumma in kuntu rasulaka faghdab li. Nabi Musa berdoa, ya Allah, jika memang aku adalah utusanmu, mohon murkailah orang yang memfitnah pada saya. Fa'auha Allahu ilaihi anni amartu al-ardo antuti'aka famurha bima syi'ta. Allah berfirman melalui wahyunya yang diberikan pada Nabi Musa, sesungguhnya aku perintah pada bumi untuk taat kepadamu, silahkan kamu perintah sesuai dengan kehendakmu. Faqala Musa, ya Bani Israel, innallaha ba'asani ila Qarun kama ba'asani ila Fir'aun. Wahai orang Bani Israel, sesungguhnya Allah mengutus saya kepada Qarun sebagaimana Allah mengutus saya kepada Fir'aun. Faman kana ma'hu falyasbut makanahu wa man kana ma'i falyatazil. Sekarang siapa yang gabung dengan Qarun silakan tetap di tempat. Siapa yang gabung dengan saya pisai Qarun. Fa'tazalu. Akhirnya orang-orang Bani Israel memisai kepada Qarun. Falam yabqa ma'a Qarun illa rajulani, kecuali dua orang yang tersisa bersama Qarun. Suma qala Musa ya ardu khudihim fa khadathum bi aqdamihim. Nabi Musa merintahkan bumi, hai bumi, himpit, benamkan Qarun dan dua laki-laki itu. Akhirnya bumi pun membenamkan sampai telapak kaki. Wakila
kana ala saririhi wa furusihi fa akhadathu al-ardu hatta ghayyabat sarirahu. Dikatakan dalam riwayat sampai kursinya pun juga ikut terbenam. Summa qala ya ardu khudihim fa akhadathum ila rukab. Lalu Nabi Musa perintah kepada bumi, benamkan lagi wahai bumi. Akhirnya dibenamkan sampai lutut. Summa qala ya ardu khudihim fa akhadathum ilal ausat. Kemudian Nabi Musa perintah kepada bumi lagi, benamkan mereka. Akhirnya dibenamkan sampai tengah badan. Summa qala ya ardu khudihim fa akhadathum ilal al-a'naq. Dan Nabi Musa pun akhirnya perintah kepada bumi lagi, benamkan mereka. Akhirnya bumi membenamkan mereka sampai leher. Wa ashabuhu fi dzalika yatadarrauna ila Musa. Dan teman-temannya sama rendah diri kepada Nabi Musa. Wa yunashiduhu Qarun Allaha warrahim. Qarun pun minta tolong kepada Nabi Musa. Hatta qila innahu nasyadahu arba'ina marrah, sampai 40 kali. Wakila sab'ina marrah. Ada yang mengatakan sampai 70 kali minta tolong kepada Nabi Musa. Wa Musa fi dzalika la yaltafitu ilaihi li siddati ghadabihi. Nabi Musa pun tidak menoleh karena Nabi Musa sangat marah kepadanya. Summa qala ya ardi khudihim. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa merintahkan kepada bumi, benamkan mereka. Fa'atabaqat alaihimul al-ardu. Akhirnya bumi pun membenamkan semuanya pada Qarun dan dua laki-laki beserta harta-hartanya. Fa'auha Allahu ila Musa ma aghlada qalbak yastaghisu bika Qarun sab'ina marratan falam tagishu amma wa izzati wa jalali lawistaghosa bi marratan la agostuhu. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Hei Musa, heran hatimu. Qarun minta tolong padamu 70 kali tidak kamu tolong. Ingatlah, demi kemuliaanku, keagunganku, andaikan dia minta tolong padaku 1 kali saja, aku tolong. Wa fi ba'dil asar la aj'alu al-arda ba'daka tau'an li ahadin." Dalam riwayat lain dikatakan Allah berfirman, saya tidak akan menjadikan bumi lagi untuk taat pada seorang setelah kamu. Wis cukup kamu saja. Qala Qatadah khassafa bi al-ardu fa huwa yatajaljalu fil ardi kulla yaum qamata rajulin la yablughu qararaha ila yaumil qiyamah. Qatadah berkata, bumi membenamkan pada Qarun. Keadaan Qarun kejang-kejang di bumi tiap hari sampai ke dasarnya bumi, itu sampai hari kiamat. Wa asbaha banu Israil yaquluna fi ma bainahum innama da'a Musa ala Qarun liyastabidda bidarihi wa kunuzihi wa amwalihi. Bani Israil, orang-orang Bani Israil, mereka berkata, sesungguhnya Nabi Musa berdoa pada Qarun agar semua rumah, gedung kekayaan, hartanya itu dibenamkan di bumi. Fada Allah Musa hatta khossafa bidarihi wa kunuzihi wa amwalihi al-ardu. Dan Nabi Musa pun berdoa sehingga semuanya rumah, istana, kekayaan, harta-hartanya Qarun dibenamkan di dalam bumi. Itulah riwayat di dalam tafsir Khazin tentang Qarun. Tilka darul akhirah. Demikian itu rumah akhirat, yaitu surga. Naj'aluha, menjadikan kami Allah ha pada rumah akhirat. Maksudnya kami berikan lilladzina, pada orang-orang la yuridu, yang tidak menghendaki mereka, tidak menghendaki uluwan, pada kesombongan,
fil ardi di muka bumi, wala dan tidak fasadan pada berbuat kerusakan, yaitu berbuat kemaksiatan. Demikian itu rumah akhirat kami berikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Uluwan. Uluwan itu adalah kesombongan. Sewenang-wenang. Sombong. Itu makna uluwan. Jadi rumah akhirat itu, surga itu kami berikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai sifat kesombongan di muka bumi. Dan tidak pula orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu berbuat kemaksiatan. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berperilaku sombong dan berbuat kerusakan di muka bumi atau berbuat kemaksiatan. Termasuk kita merasa lebih hebat daripada teman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innahu uhiya ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah memberikan wahyu pada saya supaya kalian rendah diri sehingga tidak ada seorang pun yang berbangga diri terhadap orang lain. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak pula seseorang bersikap melampaui batas, durhaka atas orang lain. Jadi menunjukkan bahwa kita tidak boleh merasa hebat, merasa pol daripada orang lain, karena itu bagian dari kesombongan. Dan surga itu tidak diberikan kepada orang yang sombong, seperti Qarun di atas, pamer kekayaan, tidak mau zakat, dan merasa hebat sendiri. Surga nggak diberikan pada dia. Akan tetapi, saudara, kalau sekedar berhias yang sewajarnya, ini tidak apa-apa. Di dalam hadis, ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, sesungguhnya saya suka beli selendang kain yang baik, yang bagus. Dan saya suka beli sandal itu yang bagus. Apakah itu termasuk dikatakan uluan? Apakah itu termasuk dikatakan dalam ayat 83 ini?" Nabi mengatakan, "La, innallaha jamilun yuhibbul jamal." Oh, bukan seperti itu. Itu nggak termasuk. Berhias diri yang sewajarnya itu tidak apa-apa. Karena sesungguhnya Allah itu indah. Allah itu bagus. Dan Allah senang pada yang indah. Ketika orang berhias, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan dan tidak melampaui batas dari larangan-larangan Allah. Ya, sewajarnya orang berpakaian rapi, sopan, itu nggak masalah.
Dan tentunya jangan lupa diniati, niatnya untuk karena Allah, bukan untuk pamer. Wal akibatu, dan akibat yang baik, ikul lil muttaqina, untuk orang-orang yang takwa, atau bagi orang-orang yang takwa. Akibat yang baik yaitu surga bagi orang-orang yang takwa. Man, barang siapa, jaa, yang datang dia, bil hasanati, dengan membawa kebaikan, falahu, maka baginya man, khairun, balasan lebih baik, minha, daripada kebaikan yang dia bawa. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, mengerjakan kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada perbuatan baik yang dia lakukan. Dia berbuat baik satu, itu oleh Allah dilipatkan 10-700 kali lipatan. Waman, dan barang siapa, jaa, yang datang dia, bisayiati, dengan membawa kejelekan, fala yujza, maka tidak dibalas, sopo aladina, orang-orang, amilu, yang mengerjakan mereka, asayiati, pada kejelekan, beberapa kejelekan, illa, kecuali, ma, apa-apa, kanu, yang telah ada mereka, iku ya'maluna, mengerjakan mereka. Dan barang siapa yang membawa kejelekan, dia mengerjakan kejelekan atau dosa, maka mereka, orang-orang yang mengerjakan kejelekan, itu dibalas sesuai dengan kejelekan itu sendiri. Maksudnya tidak dilipat gandakan. Kalau dia berbuat kejelekan, berbuat dosa satu, ya dia dibalas dosa satu. Tidak dilipat gandakan. Tidak seperti kebaikan. Kalau kebaikan dilipat gandakan. Kalau kejelekan tidak. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang. Saya ulangi. Innalladzi, sesungguhnya zat, farodo, yang mewajibkan, siapa zat, alaika, kepadamu Muhammad. Maksudnya menurunkan Al-Qur'an, pada Al-Qur'an, iku larot duka, niscaya zat yang mengembalikan kamu, ila ma'adin, pada tempat kembali. Tempat kembali di sini maksudnya adalah Mekah atau surga. Sesungguhnya zat yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad, itu adalah zat yang mengembalikan kamu kepada tempat kembali, yaitu Mekah atau surga. Tempat kembali Mekah maksudnya setelah diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, hijrah ke Madinah, dan nanti pada saatnya pasti kalian akan bisa menguasai Mekah. Ya, pas Fathul Mekah, ya betul, Nabi bisa kembali ke Mekah. Atau ila ma'adin, pada tempat kembali maksudnya surga. Artinya sesungguhnya zat Allah yang menurunkan Al-Quran padamu, itu adalah zat yang mengantarkan kamu, membawa kamu ke dalam surga. Kul, katakan Muhammad, Rabbi, Tuhanku, iku a'lamu, lebih mengetahui siapa Tuhan, man, pada orang, ja'a, yang datang dia, bil huda, dengan membawa petunjuk. Waman, dan orang, huwa, dia, fi dolalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Katakan, wahai Muhammad,
Tuhanku, Allah, itu lebih mengetahui orang yang berhak mendapatkan petunjuk dan orang yang sesat. Siapakah yang berhak dapat petunjuk, siapakah yang sesat, Allah lebih mengetahui. Akukah atau kaliankah, Allah lebih mengetahui. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad ikut tarju, mengharapkan engkau Muhammad ayyulqa, bahwa dijatuhkan ilaika kepadamu Muhammad, maksudnya diturunkan opo alkitabu, kitab. Illa, kecuali, maksudnya akan tetapi kamu diberi kitab iku rahmatan, sebagai rahmat mir rabbika, dari Tuhan kamu Muhammad. Sebelum kamu dituruni Al-Quran, kamu itu nggak pernah berharap untuk dituruni kitab. Jadi nggak ada angan-angan sedikit pun Nabi itu ingin dituruni kitab. Dan bahkan waktu itu Nabi bangsa ummi, nggak ahli membaca, nggak ahli menulis. Akan tetapi kamu diberi Al-Quran sehingga bisa membaca, menulis. Itu merupakan rahmat dari Tuhanmu. Kamu diturunkan Al-Quran itu karena Allah memberikan rahmat. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul turun dari Allah, bukan karangannya Nabi Muhammad. Fala takunanna, maka jangan ada sungguh engkau Muhammad dhahiran, orang yang menolong, lil kafirina, pada orang-orang kafir. Dan jangan sampai kamu menjadi orang yang menolong pada orang-orang kafir. Jangan sampai mendukung pada orang-orang kafir. Wala yasuddunaka, dan jangan sampai mencegah sungguh padamu Muhammad. Jangan sampai mencegah sungguh mereka orang kafir kepadamu Muhammad. An ayatillah, dari ayat-ayatnya Allah. Ba'da'id unzilat, setelah ketika diturunkan apa ayat, ilaika, kepadamu Muhammad. Dan jangan sampai mereka orang-orang kafir itu menghalang-halangi kamu untuk mengamalkan ayatnya Allah, untuk mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Maksudnya kamu jangan sampai terpengaruh. Wada'u, dan mengajaklah kamu Muhammad, maksudnya mengajak pada orang-orang Mekah, ila rabbika, pada Tuhanmu Muhammad, menetapi agamanya Allah. Wala takunanna, dan jangan ada sungguh kamu iku minal musyrikina, tergolong orang-orang syirik. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi kamu untuk mengamalkan Al-Quran. Maksudnya kamu jangan sampai terpengaruh setelah Al-Quran itu diturunkan padamu. Dan berdoalah kamu pada Allah. Saya ulangi. Dan mengajaklah kamu pada orang-orang Mekah untuk menetapi agamanya Allah. Dan kamu jangan sampai jadi orang-orang yang syirik. Jangan sampai kamu syirik. Wala tad'u, dan jangan menyembah kamu Muhammad ma'allahi, bersama Allah, menyembah ilahan, pada Tuhan akhara, yang lain. Dan kamu jangan menyembah Tuhan yang lain bersama Allah.
Jangan menduakan. Itu namanya syirik. Menduakan Allah itu adalah syirik. La ilaha, tiada sesembahan yang berhak disembah. Sopo illahua, kecuali dia Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia Allah. Kullun, masing-masing. Saya ulangi. Kullu syai'in, segala sesuatu, iku halikun, rusak, illa, kecuali wajahu, wajahnya Allah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali wajahnya Allah. Karena Allah lah yang menciptakan semuanya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil. Itu adalah hal yang batil, yang pasti akan rusak. Lahu, bagi Allah, al-hukmu, hukum, wa ilaihi, dan hanya pada Allah turja'una, dikembalikan kalian. Allah mempunyai hukum, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Yaitu hari kiamat, tidak hanya kembali, tapi Allah juga membalas pada amalan-amalan kalian. In khairon fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah dengan kita mengkaji beberapa ayat tentang kisahnya Qarun. Bisa kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama, ternyata saudara, harta dunia yang Allah berikan pada kita itu sesungguhnya bukan jaminan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Laisal mal bidalin ala ridallah an sahibihi. Belum tentu orang yang diberi harta itu diridhoi oleh Allah. Yang kedua, harta dunia itu merupakan ujian. Jika tidak bisa memenuhi haknya, yaitu zakat, maka akan menyengsarakan pada pemilik harta kelak di hari kiamat. Maka supaya menunaikan zakat, saudara, untuk memenuhi haknya harta. Yang ketiga, kaya miskin itu adalah ujian. Maka yang kaya jangan pernah sombong, dan yang miskin jangan putus asa. Pernah dulu orang-orang yang hidup di pinggir masjid zaman Rasulullah SAW datang kepada Nabi. Ja'a rijalun ashabus suffah ilan Nabi SAW fasaqau ilaihi al-hajah. Mereka menyampaikan keperluannya kepada Nabi. Faqala Nabi SAW kadal faqru ayyakuna kufron. Nabi bersabda, hampir saja kefakiran itu bisa menjadikan kekufuran. Wa kada al-hasad ayasbiqo al-qadar. Dan hampir saja kedengkian itu bisa menyalahkan pada qadar. Maka Nabi mengajarkan doa kepada mereka. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim iqdi anna daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, Tuhannya beberapa langit yang 7 dan Tuhannya arsy yang agung, lunasilah hutang-hutang dari kami dan kayakanlah kami dari kefakiran kaya yang barokah. Dari hadis itu, saudara, yang kaya jangan merasa sombong, dan yang miskin
jangan putus asa, apalagi drengki. Semuanya sudah ada qadarnya masing-masing, dan perlunya kita syukuri. Yang kaya supaya bersyukur, yang miskin tetaplah untuk bersyukur, tetap meningkatkan amal ibadahnya. Ada dua kalimat nasihat dari para penasehat kepada kita yang perlu kita hayati untuk menyikapi kehidupan ini, saudara. Yang pertama, jangan sampai kita kedahuluan kaya sebelum faham agama. Yang kedua, jangan sampai kita kedahuluan pinter sebelum faham agama. Karena saudara, ketika kita kaya sebelum faham agama, maka kekayaannya itu bukan untuk kebaikan, bahkan untuk kesombongan, karena nggak ada faham, nggak ada kefahaman agama. Kalau kita pinter, tidak faham agama, kepintarannya itu untuk membohongi orang, maka dua kalimat ini perlu kita ambil pelajaran. Semoga Allah selalu menyelamatkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.